Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Taufik Rusmayana dalam mata kuliah Teknologi Kinerja, dosen pembimbing Dr. Insinyur Muhammad Givi FKIPIA. Kali ini saya akan membahas mengenai analisis kasus peningkatan kinerja manusia. Latar belakang. Stolopik dan Kip mengartikan teknologi kinerja sebagai suatu terapan atau praktek sebagai hasil evolusi dari pengalaman, refleksi, perumusan konsep para praktisi teknologi pendidikan untuk meningkatkan mutu kinerja seseorang di tempat ia bekerja. Pengamatan teknologi kinerja dalam dunia pendidikan akan menjadi sorotan utama dalam pembahasan kali ini, sehingga dapat menjadi pembelajaran kepada para pendidik dalam menerapkan teknologi kinerja dalam dunia pendidikan itu sendiri. Identifikasi kasus pengembangan kinerja. Pengertian pengembangan. Menurut Hasibuan 2004, pengembangan adalah suatu usaha untuk meningkatkan kemampuan teknis, teoritis, konseptual, dan moral karyawan sesuai dengan kebutuhan pekerjaan atau jabatan melalui pendidikan dan pelatihan. Pengembangan merupakan suatu usaha untuk yang bersifat teknis, teoritis, konseptual, moral, dan dijalankan berdasarkan prosedur yang sistematis dan terorganisir. Pengertian dari pengembangan. Yang pertama adalah mendirikan, kemudian yang kedua adalah menumbuhkan, yang ketiga memelihara pertumbuhan tersebut disertai usaha-usaha untuk memperbaiki, penyempurnaan, dan akhirnya dapat mengembangkannya. Pengembangan adalah kegiatan merubah keadaan tertentu sehingga diharapkan dapat lebih berkembang melalui proses atau usaha memantapkan jalur-jalur perencanaan, pengaturan, pengorganisasian, bahkan pembinaan dengan maksud untuk jadi lebih baik dari keadaan sebelumnya. Uraian singkat tentang pengembangan sumber daya manusia. Mengapa sih kita perlu melakukan pengembangan? Ya, karena setiap pengembangan berarti kita mewujudkan mutu pelayanan. Dan faktor mutu pelayanan meliputi dari kehandalan, daya tangkap, keterampilan dan pengetahuan, mudah dihubungi, sopan santun, respect dan ramah, kemudian komunikasi, kemudian dapat dipercaya, jaminan keamanan, memahami pelanggan, dan bukti langsung di lapangan. Pengertian kinerja. Menurut tim 2004, dikatakan bahwa kinerja adalah hasil dari hubungan antara usaha, kemampuan, dan tugas-tugas yang dibebankan persepsi. Kinerja adalah salah satu dari total koleksi karya dalam pekerja. Gomez 2000 menyatakan bahwa kinerja karyawan diukur berdasarkan deskripsi perilaku yang spesifik, Judgment Performance Evaluation, di mana terdapat 8 dimensi atau kriteria yang perlu mendapatkan perhatian, yaitu yang pertama adalah quantity of work, yang kedua adalah quality of work, yang ketiga adalah job knowledge, yang keempat adalah creativeness, yang kelima adalah cooperation, yang keenam dependability, yang ketujuh initiative, yang ke-8 personal qualities. Hakikat teknologi kinerja. Teknologi kinerja adalah bidang kajian yang secara turun-temurun selama lebih dari setengah abad berevolusi yang bersumber dari kajian multidisiplin seperti psikologi, komunikasi, manajemen, ilmu informasi, pengukuran, dan evaluasi, dan bidang kajian lain-lainnya. Kemudian, penggunaan istilah teknologi kinerja atau Human Performance Technology dalam praktiknya banyak bersinggungan dengan peningkatan kinerja atau Human Performance Improvement. Kemudian terdapat dua aliran dalam pengubahan atau penggunaan istilah ini.
sebagian pihak memiliki kecenderungan untuk konsisten dalam penggunaan salah satu istilahnya. Namun, sebagaimana dinyatakan oleh Stolovic dan Gibbs bahwa sesungguhnya kedua istilah tersebut dapat digunakan secara bersamaan. Aspek dan komponen teknologi kinerja proses belajar. Lebih menyudutkan kepada proses belajar atau di dalam dunia pendidikan, teknologi kinerja atau teknologi pembelajaran merupakan teknologi pertama yang menggunakan intervensi dalam penyampaian pembelajaran. Kemudian teknologi kinerja berintervensi juga terhadap pembelajaran. Sehingga apabila kinerja seseorang pendidik menurun, maka seorang teknolog kinerja berusaha untuk memotivasi kembali kinerja tersebut sampai mendapat hasil yang maksimal. Dan ketika kinerja seseorang berpengaruh terhadap proses dalam belajar, jika kinerja seseorang dalam proses belajar tidak maksimal, maka hasil yang didapat pun tidak akan maksimal. Keterkaitan antara teknologi kinerja dan proses belajar. Teknologi kinerja lebih pada peningkatan keterampilan dan mempertimbangkan pencapaian keberhasilan bekerja dan organisasi. Kemudian, tata kerja teknologi kinerja lebih pada lembaga non-instruksional atau organisasi. Yang ketiga, teknologi kinerja memperhatikan hasil kerjaan. Teknologi pendidikan lebih pada penekanan tingkat keterampilan dan kemampuan. Teknologi pendidikan lebih pada lembaga instruksional atau sekolah, sedangkan proses belajar mementingkan pencapaian hasil belajar. Kesimpulan, teknologi kinerja atau teknologi kinerja sebagai seorang perancang dan pengembang intervensi menata dan mengurutkan serangkaian kegiatan yang bertujuan untuk memecahkan masalah organisasi dan meningkatkan kinerja. Peningkatan kinerja yang efektif, effective intervention, akan membuahkan produktivitas seperti yang diinginkan. Prinsip yang bertahan lama sebagai bagian dari prosedur teknologi kinerja adalah fokus pada hasil baik di awal maupun di akhir proses. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.